Halo warga intelektual sekalian, di Bandung ada penjual mie babi tapi menggunakan hijab dan menggunakan peci guys. Wow, luar binasa. Bayangkan ada penjual mie babi tapi menggunakan hijab dan menggunakan peci. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini disengaja atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, ini adalah trik marketing yang sangat luar biasa, trik marketing yang sangat sangat jitu sekali ya. Jadi boleh dikatakan bahwa menggunakan hijab atau menggunakan peci jual mie babi itu menurut saya pribadi itu sama seperti ya atau setara dengan S3 marketing ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah penjual mie babi itu menggunakan peci atau menggunakan hijab? Lalu bagaimana dengan Kristen Ortodok? Kristen Ortodok itu kan makan babi kan? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang pakai hijab? Ada tuh orang Kristen yang pakai hijab, Kristen Ortodok gitu ya, menggunakan peci gitu ya. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang ada di Arab? Kalau misalnya mereka jualan nih ya, jualan BPK misalnya ya, jualan daging babi misalnya ya kan, apakah nggak boleh gitu? Menurut kalian gimana? Apakah ya orang yang pakai hijab atau peci itu nggak boleh jualan babi? Nah, setelah diteliti oleh Satpol PP, ternyata Satpol PP menemukan bahwa yang menjual daripada mie babi ini adalah orang non-muslim ya. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa mereka menggunakan pakai hijab gitu ya, atau pakai peci ya kan. Kemudian langsung dibikin stempel atau tanda bahwa mie babi ini non-halal gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah makanan non-halal itu bukan makanan higienis gitu? Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan nih ya, saya akan mencari rezeki yang halal ya. Kemudian ada orang mengatakannya, saya kan bukan orang muslim ya, saya orang Kristen misalnya. Saya akan mencari rezeki yang non halal gitu. Apakah itu salah atau tidak kalau kita mengatakan seperti itu? Kalau kita nih nggak beragama muslim ya, kita mengatakan ya, saya akan mencari rezeki yang non halal. Apakah itu benar atau tidak? Menurut kalian gimana? Kemudian, nah yang jadi pertanyaan, bolehkah ya orang Batak itu menjual daging babi di Bandung? Kalau menurut saya pribadi boleh-boleh aja ya. Tapi kan kalau saya perhatikan itu ya, sangat ini ya, sangat-sangat ada tantangan tersendiri ya kalau saya perhatikan ya. Agak merasa sungkan gitu ya. Karena apa? Mungkin ya karena di Konoha itu kan mayoritas muslim ya, sehingga ada rasa sungkan ya. Namun kalau kita misalnya berpikir secara rasional ya, orang yang menjual daging babi itu ya misalnya nih ya dia Kristen Ortodok ya atau misalnya nih dia orang Arab tapi beragama Kristen, dia menggunakan hijab, menggunakan peci dan sebagainya. Bolehkah? Ya boleh-boleh aja ya kan. Tapi kenapa gitu ada stereotype gitu kalau misalnya nih ya, contoh misalnya nih ya, di Konoha itu ada penjual mie babi ya tapi menggunakan peci, kemudian menggunakan hijab dan sebagainya. Emang salah gitu? Orang Kristen juga kan ada yang pakai hijab, ada yang pakai peci juga kan. Emang salah? Menurut saya itu nggak salah. Cuman permasalahannya kita itu adalah masyarakat yang simbolis gitu ya. Artinya gini, kita itu lebih silau melihat simbol-simbol daripada melihat sesuatu di balik daripada simbol itu. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan itu ya bangunan-bangunan seperti rumah ibadah ya kalau kita jeli kalau kita perhatikan itu ya selalu diperbagus gitu ya, dipercantik gitu. Jadi saya sering ya menemukan masjid ataupun gereja-gereja di Konoha itu ya, mereka lebih ya memoles gerejanya, bahkan mereka berani patungan duit gitu ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan tuh gereja atau masjid itu megah banget ya, sama seperti Masjid Al-Jabar ya kalau saya perhatikan. Masjid Al-Jabar itu kan biaya yang sangat-sangat gede banget ya, triliunan. Namun faedahnya apa? Nggak terlalu berfaedah kan. Kenapa Ridwan Kamil membangun masjid yang sangat megah di Jawa Barat bernama Masjid Al-Jabar? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu untuk memuaskan orang-orang yang sangat simbolis ya. Biasanya orang yang sangat simbolis ini adalah orang yang bernalar rendah.
Jadi orang yang bernada rendah itu mirip seperti anak TK ya, mohon maaf ya, nggak semuanya warga Konoha itu anak TK ya. Jadi anak TK itu biasanya mereka diajari, misalnya nih ya hitung-hitungan ya, misalnya nih 2 apel tambah 2 semangka berapa gitu ya. Nah di situ tuh ditulis atau digambar apel gitu, atau di gambar semangka gitu. Nah dari situ tuh mulainya. Ya kita tuh nggak berkembang kognitif warga Konoha itu nggak berkembang dari kecil gitu ya, dari TK itu seperti itu terus ya kalau saya perhatikan, nggak berkembang pesat. Kita tuh lebih mudah ya melihat sesuatu hal itu kalau kita melihat objeknya langsung gitu ya, gambarnya gitu, daripada sesuatu hal yang abstrak. Kita itu sangat susah menilai sesuatu hal yang abstrak. Tapi kalau kita perhatikan ya, negara-negara maju itu biasanya mereka tidak fokus terhadap simbol-simbol gitu ya, nggak fokus ya. Nggak fokus terhadap bangunan-bangunan bertingkat gitu ya, nggak fokus ya. Jadi makanya kita itu sangat silau dengan pakaian, baju, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ini ada seseorang menggunakan baju koko, ya menggunakan peci, maka akan dipanggil ustadz gitu ya. Jadi kita itu sangat mudah memanggil seseorang itu dengan pemuka agama. Padahal kan belum tentu ilmunya setara dengan pemuka agama. Makanya kalau kita perhatikan gus-gus yang ada di Konoha itu, ya mereka belum kapabel gitu ya, ilmunya belum tinggi gitu ya, atau belum dewasa, masih kecil gitu ya. Hanya karena keturunan gus ini, gus itu, sehingga diangkat ya jadi pemuka agama. Dan yang terjadi apa? Masalah. Ketika dia ya berkhotbah di atas panggung ya, dia dikasih panggung lah misalnya karena dia anak Gus ya, keturunan ini dan sebagainya, maka biasanya yang keluar dari mulut orang-orang seperti ini orang-orang yang bernalar rendah gitu ya, yang tidak berpikir rasional, nggak punya sekolah gitu ya, biasanya mereka ini akan menghasilkan masyarakat yang bernalar rendah juga gitu. Jadi kenapa Konoha itu banyak bernalar rendah ya, karena pemuka agama di Konoha itu nggak ada standarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan itu nggak ada standarnya ya. Sehingga kita itu ya sangat silau dengan pakaian gitu ya. Kalau misalnya nih ada orang jualan mie babi menggunakan peci, menggunakan hijab, lalu kita berpikir bahwa dia muslim, padahal kan nggak selamanya kan. Ya kan? Ya nggak sih? Jadi kalau saya perhatikan tuh ya kita sangat-sangat silau dengan simbol-simbol ya. Dan kita menganggap bahwa peci dan hijab itu adalah milik daripada muslim. Sebenarnya kan itu kan tradisi daripada Arab ya, kalau boleh jujur ya. Itu bukan tradisi Islam ya, menggunakan hijab, menggunakan peci itu kan bukan tradisi Islam, itu tradisi Arab. Ya, cuman udah keseringan gitu ya kita melihat ya setiap hari orang yang berpakaian ke Arab-Araban itu adalah orang yang soleh ya, dia pemuka agama. Jadi mata kita itu udah terbiasa gitu, sudah dimanjakan, sehingga kalau ada suatu hal yang beda seperti penjual mie babi ini ya tampil beda, tapi lalu kita langsung menjudge gitu, oh ini salah, oh ini penistaan, oh ini nggak boleh. Banyak tuh warga kene yang komplain gitu, padahal kan nggak ada yang dirugikan juga ya kan, ya nggak sih, menurut kalian gimana? Ya kemudian setelah ditelusuri ternyata itu adalah pekerjanya guys ya, orang yang menggunakan hijab dan menggunakan peci itu pekerjanya, bukan ownernya mah ya berasal dari Toba sana gitu ya, yang kerja di sana itu ya mohon maaf ya orang-orang Sunda gitu yang beragama muslim yang jadi pekerjanya guys ya. Ya kasihan juga ya kalau misalnya mereka tiba-tiba dipecat ya kan. Namun ya setelah beberapa hari kemudian dirazia oleh Satpol PP dan pekerjanya disuruh buka hijab dan buka peci. Ya mungkin hilaf kali ya, atau keseringan gitu ya, sering pakai peci ya, atau mungkin pulang Jumatan ya kan, pakai peci ya, kemudian pakai hijab ya. Itu ya yang jadi efek samping ya kalau kita kebiasaan ya. Itu semacam kebiasaan guys ya. Apakah disuruh oleh ownernya? Enggak. Ownernya nggak nyuruh ya, ya mungkin karena kebiasaan ya. Dugaannya itu suami istri guys yang kerja di sana itu. Suami istri mereka melayani yang orang yang beli di
sana. Ya namanya juga babi kan, mie babi, namanya juga mie babi ya kan. Harusnya kan bisa dibaca, cuman warga Konoha itu kan malas membaca. Kita tuh masyarakat yang malas membaca. Malas banget membaca. Ya kalau misalnya nih ya, kita jualan nih di online, saya tuh pengalaman ya. Kalau misalnya ada orang jualan atau misalnya nih contohnya di, media sosial misalnya ada orang jualan misalnya live gitu ya. Udah ditulis di situ ya misalnya nih harganya berapa, kemudian, gratis ongkir atau tidak gitu. Pasti banyak nanti orang yang nanya gitu. Kenapa? Karena kita tuh bukan bangsa pembaca, guys. Kita tuh bukan masyarakat pembaca, kita tuh malas banget membaca. Kenapa warga Konoha itu malas banget membaca? Apa alasannya? Apakah yang dipengaruhi oleh, lingkungan? Sangat dipengaruhi. Jadi gini, guys, secara antropologi ya, kalau kita perhatikan, kenapa orang Eropa itu lebih rajin membaca? Karena faktor daripada geografis. Secara antropologi ya. Apa hubungannya geografis dengan seseorang itu rajin baca atau tidak? Sangat berhubungan. Jadi di Eropa itu pada saat musim salju mereka itu nggak bisa kemana-mana gitu. Zaman dulu ya, dulu banget ya. Kalau zaman sekarang kan bisa pakai baju atau mantel yang tebel ya. Kalau zaman dulu kan mereka itu ya nggak boleh keluar sembarangan ya. Sehingga mereka nyari kegiatan. Apa sih kegiatan di dalam ruangan atau dalam rumah? Makanya mereka membaca. Karena faktor keadaan gitu ya. Karena di sana itu cuaca sangat ekstrim. Ya, cuaca berbeda-beda. Ada musim semi, musim salju, musim hujan, dan lain sebagainya ya. Sementara di Konoha itu nggak ada musim salju, nggak ada musim semi ya. Pokoknya terabas terus ya. Sama rata semua. Karena daerah kita tuh daerah tropis. Nah, kita itu kalau disuruh membaca tuh malas. Karena apa? Karena kita nggak ada kewajiban seperti orang-orang Eropa gitu, orang Barat zaman dulu. Mereka harus baca gitu di dalam ruangan ya, karena mereka nggak punya kegiatan ya, otomatis mereka membaca. Itu yang mempengaruhi kenapa orang Eropa itu rajin membaca. Kita nggak ada kewajiban seperti itu ya. Kita ya kalau saya perhatikan tuh ya, kita tuh malas ya di dalam ruangan tuh, gerah ya. Makanya baju nenek moyang kita itu kebuka, guys ya, setengah kebuka karena apa? Karena gerah, cuaca panas gitu. Karena pasokan daripada matahari ke daerah tropis itu kan banyak. Sehingga kalau kita dalam ruangan itu gerah ya, malas berlama-lama dalam ruangan, kecuali pakai AC kan. Sehingga kalau mereka baca itu malas gitu ya. Cuman ya yang jadi permasalahannya, kalau kita nggak diiming-imingi pahala, kita malas baca. Sebenarnya ada juga yang rajin baca ya, seperti baca kitab suci ya, karena kita diiming-imingi pahala kalau kita baca kitab suci, oh kita dapat pahala. Kalau kita baca ini, oh kita dapat pahala dan lain sebagainya. Apakah itu rasional atau tidak? Menurut saya nggak rasional ya. Masa cuma baca doang dapat pahala? Ya, jadi itu seperti diiming-iming gitu, seperti anak kecil, ya nggak sih? Nah, kalau gimana? Kalau kita diiming-imingi ya, misalnya baca-baca ayat suci itu dapat pahala, berarti kita tuh seperti anak kecil kan, diiming-imingi gitu. Kalau nggak dapat pahala, kita nggak baca kitab suci. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah ini seperti anak kecil atau tidak? Tidak ada kedewasaan? Ya kalau menurut saya pribadi, ya saya tidak memberikan kesimpulan ya. Kalau menurut saya pribadi itu ya sah-sah aja kalau misalnya nih ada ayat-ayat yang mengatakan seperti itu, ada pahalanya gitu, sah-sah aja. Tapi kan permasalahannya kita tuh jadi mental iming-iming gitu ya, nggak punya kesadaran gitu. Mental masyarakat itu tuh mental instan gitu. Harus diiming-imingi. Ya mirip seperti anak kecil gitu. Kalau lu beli garam nanti, "Dek, beli garam dong. Nanti kembalinya samamu ya." Nah, biasanya anak kecil langsung gercep tuh ya. Apakah kita seperti anak kecil gitu ya, diiming-imingi kalau baca kitab suci dapat pahala. Ya, saya juga bingung ya, apa sih konsep pahala itu? Mohon maaf ya bagi yang nonton video teman-teman muslim ya. Apa sih konsep pahala itu? Apakah pahala bisa didefinisikan? Nggak bisa. Pahala itu nggak bisa didefinisikan, guys. Nggak bisa. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Jadi sangat berbahaya sekali ya kalau misalnya nih ya, ada pemuka agama nih ya, yang memberikan khotbah-khotbah yang tidak masuk akal, nggak rasional gitu ya. Nanti kamu dapat pahala ini ya, pahala itu segala macam. Kan kasihan ya masyarakat kita, terutama masyarakat yang sangat-sangat rendah gitu ya, masyarakat jelata gitu ya. Kasihan mereka yang jadi korban ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau misalnya nih ya kita berpikir lebih jauh lagi gitu ya.
Kenapa sih di Konoha itu ya, misalnya nih dulu pernah tuh viral tuh rendang. Jadi rendang itu nggak bisa disebut sebagai rendang babi gitu ya. Rendang daging babi nggak bisa. Jadi rendang itu disematkan kepada orang-orang Sumbar gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, emang nggak boleh gitu misalnya nih semur ya, misalnya nih semur ya. Emang daging babi nggak bisa disemur gitu? Panggang misalnya, emang panggang itu nggak bisa dipanggang gitu? Kenapa kalau rendang itu nggak boleh gitu? Jadi secara tidak langsung ya, ada semacam stereotype gitu ya, tanpa kita sadari ya, di Konoha itu. Ini yang di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusannya. Jadi ada suatu daerah di Konoha itu, karena daerah ini sangat religius ya, katakanlah Sumbar misalnya, religius banget ya, sehingga kalau babi direndang itu nggak rela gitu. Padahal kan kalau kita berpikir secara rasional ya, misalnya ini kita menemukan resep misalnya. Nah resep ini dipakai sama orang lain misalnya. Lalu dipakai buat rendang babi misalnya. Lalu kita larang gitu. Apakah sehina itu babi itu? Babi kan ciptaan Tuhan ya. Kenapa babi itu dikafir-kafirkan gitu? Kenapa? Babi kan ciptaan Tuhan. Kenapa ada Tuhan misalnya ya menciptakan suatu ciptaan gitu. Lalu tiba-tiba dia mengatakan, lu nggak bisa makan ini ya. Lalu kenapa Tuhan menciptakan sesuatu hal yang diharamkan gitu? Iya kan? Saya tuh hanya bertanya ya, saya tidak menyebutkan kesimpulan ya, silakan disimpulkan sendiri. Ya, kalau Tuhan menciptakan babi misalnya ya, kemudian menciptakan ayam, lele dan sebagainya, ya, lalu kenapa dia menciptakan babi? Kalau babi itu hanya untuk diharamkan gitu. Saya cuma bertanya ya, saya tidak akan memberikan jawabannya. Saya cuma bertanya guys ya, silahkan disimpulkan sendiri gitu. Kenapa Tuhan menciptakan babi kalau hanya untuk diharamkan? Ya kenapa nggak dari awal aja gitu ya, babi itu nggak usah diciptakan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya sungguh nggak masuk akal ya. Jadi kalau misalnya nih Tuhan itu maha bijaksana, lalu dia menciptakan babi misalnya, terus diharamkan oleh kaum tertentu. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa diharamkan? Padahal kan itu kan ciptaan Tuhan. Berarti ya secara tidak langsung ya, Tuhan warga Konoha itu ya Tuhan yang maha rasis ya kan? Ya nggak sih? Rasis terhadap makanan tertentu gitu. Sungguh tidak masuk akal ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu tradisi, ya sok aja kalau itu tradisi, tapi jangan bawa-bawa ilmu rasional ya. Karena di Konoha itu kan, ya warga Konoha mengatakan, oh itu babi itu haram misalnya ya. Kenapa? Karena banyak cacing pitanya gitu ya. Walaupun dimasak bertahun-tahun ya, atau dimasak berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetap ada cacing pitanya gitu. Sungguh tidak masuk akal. Ya, cacing pita pasti mati dong kalau dimasak ya. Sapi juga seperti itu, ada cacing pitanya, tapi mati kan cacing pitanya. Ya nggak sih? Lagian kan di tubuh manusia itu kan ada yang namanya zat asam ya. Itu yang mengolah makanan yang ada di perut kita ya. Sehingga ya kalau misalnya nih ada makanan masuk ke perut kita itu akan encer gitu dengan sendirinya. Karena apa? Karena di dalam perut kita itu ada yang bernama zat asam. Bahkan besi sekalipun dia dimasukkan ke sana hancur. Ya, jadi ya kalau saya perhatikan tuh seperti cacing pita misalnya ya, cacing pita ya bisa hancur juga ya kan. Kalau boleh jujur ya, ya bisa aja mungkin ada yang lolos sebagian, tapi kalau saya perhatikan tuh ya pasti ada yang hancur dong ya, nggak mungkin nggak ada yang nggak hancur ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kalau warga Konoha itu diajak berpikir rasional ya, saya tidak menyuruh yang notabene untuk tidak beragama atau tidak bertuhan ya. Saya tidak menyuruh ya. Tapi kalau kita berpikir rasional itu berpikir kritis itu, menurut saya ini logical fallacy gitu ya. Tuhan menciptakan babi tapi hanya untuk diharamkan. Ya nggak sih? Tapi ya kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain ateis, oh kamu agnostik, oh kamu PKI dan sebagainya. Kalau mereka nggak bisa membantah, biasanya mereka
seperti biasa, template, oh kamu ateis, oh kamu PKI dan sebagainya. Kalau saya perhatikan tuh orang yang makan daging babi itu sehat-sehat aja, orang China, orang Jepang itu sehat-sehat aja, nggak ada masalah kok. Apakah langsung mati? Kok gitu ya, kejang-kejang gitu kalau makan babi, itu langsung kejang-kejang kelonjotan gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.